Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak Ustadz sekalian, kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran tematik, pelajaran kelima dan keenam. Alhamdulillah anak-anak Ustadz, hari ini kita akan masuk pelajaran kita yang baru, yaitu mengenai makanan tradisional dan beberapa cita-cita ya. Nah, cita-cita yang dituangkan dalam puisi. Nah, anak-anak Ustadz bisa lihat di sini, ini ada buku-buku ya, buku-buku cerita. Nah, silakan lihat di sini anak Ustadz. Pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku-buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya tulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Nah, Masya Allah ya anak Ustadz. Nah, anak Ustadz pasti suka membaca buku-buku seperti mungkin buku-buku sirah ya, terus buku-buku misalnya buku-buku tentang hewan, tumbuhan ya dan sebagainya. Nah, berikutnya anak Ustadz bisa dilihat di sini di buku kita anak Ustadz. Nah, penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikutnya adalah beberapa peran mereka. Ya, jadi kalau anak Ustadz bercita-cita ingin menjadi seorang penulis, nah, lihat di sini ada beberapa yang anak Ustadz bisa bermanfaat untuk anak Ustadz. Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa, ya. Nah, anak Ustadz bisa membantu melestarikan budaya bangsa. Nah, apa itu contohnya? Misalnya menceritakan kisah tentang sikap-sikap orang Indonesia misalnya ya, yang ramah dan baik dan sebagainya ya. Kemudian cerita tentang makanan tradisional ya dan lain sebagainya. Kemudian anak Ustadz bisa membantu anak senang membaca ya, membantu anak-anak menjadi senang membaca. Misal adiknya jadi senang membaca ya, ada buku-buku yang bagus seperti itu ya, Masya Allah. Berikutnya anak Ustadz membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan ya. Nah, dengan buku tersebut teman-teman, adiknya anak Ustadz dan anak Ustadz jadi tahu ya tentang lingkungan sekitar ya, bagaimana cara menghargai guru, misalnya cara menghargai orang tua, menghargai teman dan lain sebagainya ya. Nah, semua itu anak Ustadz adalah peran dari penulis anak ya. Peran penulis anak yaitu memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya ya. Nah, anak Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Nah, sekarang kita lihat di sini anak Ustadz. Nah, seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Nah, Masya Allah ya anak Ustadz. Nah, di sini anak Ustadz ada banyak sekali ya karya tulis. Contohnya misalnya membuat cerita, kemudian puisi ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya anak Ustadz kita masuk ke sini pelajaran kita ya. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi ya dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Nah, ya. Berikutnya, pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Nah, Ustadz pasti pernah jalan-jalan ya.
jalan-jalan, mungkin keluar kota, ya, mungkin keluar negeri, ya. Nah, Masya Allah. Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya, ya. Kalau misalnya anak Ustadz ke Brastagi misalnya ya, nah daerahnya gunung, ya, bisa lihat gunung. Nah, kalau turun ke bawah ya, pantai misalnya bisa lihat laut, ya, dan lain sebagainya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Kalau anak Ustadz misalnya ikut orang tua, misalnya pergi haji ya, nah di sana orang berbahasa Arab ya, nah orang berbahasa Arab seperti itu. Anak Ustadz pergi ke Malaysia misalnya ya, orangnya berbahasa Melayu ya, nah dan lain sebagainya. Nah, berikutnya anak Ustadz bisa dilihat di sini ada beberapa makanan khas ya. Nah, di sini ada pecel ya, pecel. Kemudian ada soto, ada papeda, kemudian ada bika Ambon. Nah, perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas kini ya menjadi hal yang paling diburu oleh wisatawan lokal ya. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Contoh misalnya kalau di Medan apa anak Ustadz? Tahu Medan misalnya ya. Tahu Sumedang, soto Medan. Nah, apalagi misalnya yang ada nama kotanya anak Ustadz, nasi Padang. Nah, contoh apa lagi ya anak Ustadz ya? Apa ya? Nah, ini Bika Ambon ya, ada Bika Ambon, nah, dan lain sebagainya ya. Nah, ada bubur Jakarta, nah, ya sate Padang ya, dan lain sebagainya. Nah, baik. Nah, nanti anak Ustadz harus mengerjakan tugas ini ya. Ini adalah tugas hari ini. Gambar makanan khas daerah. Anak Ustadz gambar makanan, misalnya gambar sate ya, sate Padang. Nah, kemudian ya ini gambarnya di sini. Kemudian tuliskan di bawah ada nama, ada misalnya namanya apa? Sate Padang ya. Nah, misalnya. Kemudian asal dari Padang misalnya ya. Keunikannya apa? Rasanya pedas misalnya ya, apa namanya? eh, misalnya apa ya, dimasak dengan bumbu apalah gitu ya. Nah, Nah Ustadz insya Allah lebih tahu ya, tentang makanan ini. Nah, setelah itu gambar lagi yang lain. Misalnya apa? Gambar makanannya anak Ustadz gambar di sini. Misalnya gambar mie Aceh ya. Nah, terus di sini namanya apa? Nama mie Aceh. Asalnya misalnya dari Aceh ya. Nah, misalnya walaupun di Aceh nggak ada mie Aceh ya. Nah, kemudian keunikannya apa misalnya. Nah, Ustadz bisa tuliskan. Kemudian gambar lagi di sini yang lainnya ya. Nah, gambar lagi, kemudian isi lagi. Nah, jadi semua ada 4 ya. Semuanya ada 4 ya. Berjumlah 4 buah. Ada gambar, ada nama, asal, dan keunikan. Baik. Nah, sedikit lagi anak Ustadz. Di sini pembelajaran 6 adalah tentang cita-cita ya. Nah, di sini ya tentang cita-cita. Apa sih hebatnya polisi itu ya? Ayo kita cari tahu ya. Aku bercita-cita menjadi seorang polisi. Menurutku polisi itu hebat ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat anak Ustadz. Nah, ini adalah salah satu cita-cita ya, yaitu polisi. Kita lihat bagaimana polisi bekerja ya. Nah, di gambar satu ini anak Ustadz, Pak polisi membantu nenek-nenek ya menyeberang jalan. Masya Allah ya, mulia sekali pekerjaan Pak polisi ini ya. Nah, kemudian ini anak Ustadz mengawasi agar orang, masyarakat, pengendara motor menggunakan helm ya agar aman ya, agar aman. Kalau misalnya terjatuh ya, apa namanya, tidak apa namanya, mengakibatkan orangnya tersebut parah ya, mungkin dia masuk rumah sakit dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya di sini anak Ustadz membantu korban banjir ya. Nah, membantu korban banjir. Berikutnya yang gambar keempat, membantu mengamankan ya, ketika orang mudik ya pulang kampung. Nah, Masya Allah ya.
Orang pulang kampung mungkin sampai tengah malam ya. Nah, ada Pak polisi ini yang mengamankan jalannya ya. Baik, itulah anak ustadz salah satu cita-cita ya. Pasti anak ustadz punya cita-cita yang lain. Contoh misalnya menjadi dokter, ada yang menjadi ustadz ya, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi tentara ya, dan lain sebagainya. Nah, pastinya anak ustadz cita-cita tersebut adalah cita-cita yang baik ya. Nah, bisa membantu orang lain. Nah, Masya Allah ya anak ustadz. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini ya. Untuk tugasnya adalah yang tadi ya anak ustadz. Yang ini nanti anak ustadz kerjakan, buat 4 gambar ya tentang makanan khas daerah, kemudian kirimkan kepada ustadz dan ustazahnya masing-masing ya. Kini saja yang bisa ustadz sampaikan anak ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita tutup anak ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.